Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah Android TV Box yang sebelumnya sudah pernah kita unboxing. Linknya terdapat di pojok kanan atas, yaitu Tox-One Trust-on X Media TV Box for Android. Untuk quality build up cukup bagus, terbuat dari material plastik, tidak terkesan ringkih dan solid. Dan warnanya itu adalah hitam, merupakan kombinasi dari hitam doff dan hitam glossy. Pada sisi bagian atas, selain terdapat tulisan Tox-One, juga terdapat ventilasi udara yang jumlahnya cukup banyak dan ukurannya ini juga cukup besar. Jadi ini cukuplah untuk mengendalikan panas yang terdapat di dalam box ini tentunya. Kemudian pada bagian samping kirinya, selain ventilasi udara, kita juga dapat menemukan USB port, yaitu USB port 2 dan USB port 3 dan sebuah micro SD slot. Kemudian pada samping bagian kanan, selain daripada terdapat ventilasi udara, ini juga terdapat sebuah port untuk antena WiFi eksternal. Untuk memasangnya cukup mudah, jadi tinggal diputar seperti ini saja. Untuk Tox-One ini selain menggunakan antena WiFi eksternal, juga terdapat antena WiFi internalnya. Jadi ada dua antena yang digunakan. Kemudian untuk sisi bagian belakang, nah di sini dapat diperhatikan, ini sedikit berbeda dengan Android TV Box yang lain, di mana di sini terdapat 3 buah port, yaitu port untuk DC 5 volt, kemudian HDMI port dan LAN port. Kita tidak dapat menemukan AV out dan SPDIF out. Nah, jadi dengan demikian, dengan tidak adanya AV out tentunya, Tox-One ini tidak dapat kita gunakan pada televisi tabung kecuali dengan menggunakan adapter. Sementara untuk SPDIF audio itu bisa tergantikan dengan menggunakan HDMI ini. Dan kemudian kita lihat pada sisi bagian bawah. Pada sisi bagian bawah lagi-lagi di sini kita menemukan ventilasi udara yang ukurannya cukup besar dan jumlahnya pun juga cukup banyak. Jadi ya Tox-One ini sangat memperhatikan, sangat care, sangat peduli tentang temperatur box yang dibuatnya ini. Selain daripada ventilasi udara, di sini juga terdapat sebuah hole atau lubang untuk melakukan reset. Kemudian ini juga terdapat sebuah bantalan, ada 4. Ini tujuannya apabila kita taruh di bawah atau di atas meja, ini tidak mudah untuk bergeser. Untuk bantalannya ini terbuat dari karet. Akan tetapi sangat disayangkan sekali, untuk Tox-One ini apabila kita ingin centalkan di dinding, ini tidak dimungkinkan karena di sini tidak terdapat centalannya atau hooknya. Dan selanjutnya kita akan lihat remote. Nah, ini adalah remote. Untuk remote-nya desainnya sangat simpel sekali, namun ini saat kita genggam ini sangat nyaman. Semua tombolnya ini sangat mudah untuk digapai, terbuat dari karet, tidak licin dan empuk. Kemudian untuk remote-nya ini juga dapat digunakan sebagai pengganti dari remote televisi karena memiliki fungsi atau fitur infrared learning function. Nah, caranya cukup mudah, tinggal mengikuti cara-caranya yang terdapat pada sisi bagian belakang remote itu sendiri. Untuk remote-nya ini tidak berfungsi sebagai AirMOS ya. Untuk AirMOS-nya harus dibeli secara terpisah. Untuk baterai menggunakan 2 buah baterai AAA. Nah, ini adapter yang digunakan. Untuk adapternya menggunakan adapter 5 volt 2 ampere. Sebenarnya ini bisa kita gantikan saja dengan menggunakan adapter charger pada smartphone dengan spesifikasi yang sama. Dengan catatan, kita harus mencari konektor yang sama seperti ini. Ini banyak sih yang tersedia di pasaran. Baik, selanjutnya kita akan mencoba performance dari Tox-One ini. Semoga box ini memiliki performance sesuai dengan harapan kita. Setelah dinyalakan sebelum masuk ke home screen, maka kita dihadapkan kepada 2 pilihan untuk launchernya. Pertama adalah Media Box dan yang kedua adalah Quick Step. Untuk Media Box, tampilannya adalah seperti berikut. Cukup simpel dan mirip seperti pada Android TV. Nah, selanjutnya kita akan lihat tampilannya dengan menggunakan launcher yang kedua. Untuk berpindah bisa dengan menekan tombol home pada remote control. Nah, jadi kita pilih selanjutnya itu adalah Quick Step. Tampilannya adalah seperti berikut. Nah, tampilannya kurang lebih hampir sama seperti Android tablet. Sebelum kita melakukan review lebih lanjut, ada sesuatu yang mengganggu mata saya. Permasalahan pada lampu LED yang saya tunjuk ini di mana selalu berkedip-kedip seperti yang terlihat. Mudah-mudahan saja ini bukan dikarenakan kerusakan hardware. Selain itu juga terdapat permasalahan pada display seperti pada saat saya buka aplikasi APK Pure ini, maka tampilannya tidak bisa full screen. Untuk mengatasi dua permasalahan tersebut, kita coba masuk ke setting, kemudian selanjutnya kita pilih device preference dan display.
Jika kita perhatikan di sini tidak terdapat pengaturan untuk lampu yang blinking atau berkedip-kedip, dan begitu juga untuk tampilan layar yang tidak dapat full screen tadi. Selanjutnya kita akan coba lihat update-annya. Mudah-mudahan saja ada update-an untuk mengatasi dua permasalahan yang kita hadapi. Dan ternyata itu terdapat pada poin yang pertama untuk mengatasi lampu yang berkedip-kedip tadi, fix blinking of LED, dan begitu juga pada tampilan layar yang tidak bisa full screen dapat kita temukan pada poin 6 dan 7. Dan selain itu juga ada penambahan beberapa fitur-fitur lainnya. Setelah selesai proses update, permasalahan pada lampu LED yang berkedip atau blinking tidak ada lagi. Selanjutnya kita coba lihat untuk permasalahan yang kedua, kita pilih setting, kemudian kita pilih device preference, selanjutnya adalah display. Jika kita perhatikan di sini ada penambahan menu baru atau pilihan baru yaitu screen rotation. Nah, di sini ternyata ada dua opsi, middle portrait, yang kedua adalah forced landscape. Kita pilih forced landscape. Nah, selanjutnya kita coba buka aplikasi yang tidak dapat tampil full screen sebagaimana tadi itu, yaitu APK Pure. Dan ternyata untuk aplikasi APK Pure ini sekarang sudah bisa tampil full screen. Dengan demikian dua permasalahan yang kita temukan tadi itu bukan dikarenakan hardware, namun dikarenakan oleh adanya bugs pada operating system Tox One ini. Dan itu sudah clear sekarang. Nah, ini merupakan tampilan home screen dari Tox One dengan menggunakan launcher Media Box. Apabila kita ingin berpindah ke launcher yang lain, cukup menekan logo yang bulat ini atau icon yang bulat ini, atau dapat juga dengan menekan tombol home pada remote control. Terdapat pilihan launcher yang lain yaitu Quick Step. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Tox One menggunakan dua launcher yaitu Media Box dan Quick Step, dapat berpindah dengan mudah antara satu launcher ke launcher yang lainnya. Nah, seperti yang terlihat di sini pada sisi bagian bawah ini merupakan navigation bar yang memberikan kemudahan kita pada saat kita mengoperasikan Tox One. Begitu juga pada sisi bagian atas juga terdapat status bar. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan lihat aplikasi yang sudah terdapat. Nah, ini merupakan daftar aplikasi baik default ataupun yang sudah saya tambahkan. Untuk menambahkan aplikasi dapat dengan menggunakan Play Store yang sudah tersedia. Selanjutnya kita akan masuk ke setting. Pada setting ini terdapat berbagai macam menu atau pilihan di sini, namun di sini saya akan masuk atau memilih device preference. Pada device preference kemudian kita pilih about. Nah, terlihat untuk modelnya adalah Tox One, sementara untuk operating systemnya menggunakan Android 9 Pie, merupakan sistem operasi yang paling stabil untuk Android TV saat sekarang ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke display. Nah, untuk Tox One ini mendukung resolusi sampai dengan 8K, namun di sini dikarenakan layar monitor yang saya pakai mendukung Full HD, maka resolusinya yang muncul di sini juga adalah Full HD. Juga terdapat screen position, di mana dapat kita lakukan zoom out maupun zoom in. Dan selain itu juga terdapat fitur screen rotation. Nah, screen rotation ini untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi tadi. Lalu selanjutnya juga terdapat fitur HDMI CEC. Dengan menggunakan fitur ini maka dapat dengan mudah dengan cukup menggunakan satu tombol saja mematikan, menyalakan televisi dan Android box. Selanjutnya juga terdapat fitur HDR to SDR dan SDR to HDR. Nah, kemudian sound, untuk soundnya sendiri mendukung berbagai macam format seperti yang terlihat, seperti Dolby Atmos sampai dengan Dolby True HD. Nah, untuk membuktikannya tentunya kita membutuhkan receiver atau home theater yang mendukung format audio ini. Namun sayangnya saya tidak memilikinya sehingga tidak dapat untuk mencobakannya. Nah, untuk storage-nya, Tox One yang kita gunakan untuk review ini menggunakan memori internal atau ROM sebesar 32 GB. Namun di sini yang tersisa adalah 24 GB saja. Masih dapat kita expand dengan menggunakan micro SD. Ada slotnya seperti yang sudah kita perlihatkan sebelumnya. Lalu kita akan coba lihat, nah di sini juga ada hardware monitor. Dengan adanya fitur hardware monitor ini perlu diketahui tidak semua Android TV Box memiliki fitur ini. Kita dapat memunculkan informasi-informasi yang kita inginkan pada tampilan home screen. Misalnya seperti show CPU temperature. Contohnya adalah seperti ini ya. Nah, seperti ini di atas akan terlihat temperatur dari Tox One tersebut. Nah, kemudian selanjutnya untuk sistem bar. Nah, sistem bar ini juga ada beberapa macam yang bisa kita atur. Misalnya status barnya bisa kita sembunyikan, begitu juga dengan navigation barnya pada sisi bagian bawah. Ini kita enable saja untuk kedua-duanya. Kemudian untuk USB, nah sekali lagi ini juga tidak semua dari Android Box memiliki fitur ini. Dimana di sini dapat kita atur fungsinya, misalnya sebagai host, kemudian OTG,
MTP, dan PTP. Kita pilih saja host ya, defaultnya, sesuai dengan default. Lalu ada power, untuk tombol powernya ini ya. Nah, di sini kita juga bisa mengatur timer, dan sekali lagi untuk timer ini juga tidak semua Android TV Box memilikinya. Jadi ini bisa kita atur maksimumnya itu adalah 12 jam. Jadi ini cukup lama sih. Jadi tidak perlu khawatir pada saat kita menonton, kita ketiduran, kemudian TOX1-nya tetap menyala. Kemudian untuk power key dapat kita atur dengan 3 pilihan, sleep, hibernation, dan shutdown. Dan saya sebenarnya lebih suka pilihnya ke shutdown saja. Jadi ini sudah saya atur ke shutdown. Kemudian juga terdapat root switch. Nah, pada root switch ini kita dapat mengkondisikan TOX1 ini rooted atau not rooted. Jadi tinggal kita install saja, namun harus berhati-hati ya, jangan sampai nanti mengakibatkan TOX1 ini menjadi brick, rusak. Nah, kemudian ada juga Samba server, dan ini juga sekali lagi tidak semua dari Android TV Box memiliki fitur ini. Ini merupakan, atau saya mengingatkan saya ke salah satu Android TV Box yang sebelumnya juga sudah pernah kita review, yaitu UGOS. Jadi secara fitur hampir sama TOX1 ini dengan UGOS. Atau jangan-jangan sebenarnya UGOS dan TOX1 sama kali ya. Kemudian ada juga beberapa fitur-fitur yang lainnya yang kurang lebih hampir sama saja seperti yang terdapat pada Android TV Box yang lain. Seperti more setting seperti ini ya, ini nggak ada sesuatu yang istimewa di sini. Nah, selanjutnya kita lihat untuk remote dan aksesoris. Nah, remote dan aksesoris tampilan yang seperti ini mirip sekali untuk Android TV Box. Dengan Android TV Box ini sangat mirip sekali, seperti halnya pada Mi Box S, sama persis sama sekali seperti itu. Jadi dengan menggunakan menu ini kita dapat menambahkan gadget-gadget yang menggunakan Bluetooth tersebut. Untuk kebutuhan review lebih lanjut, seperti biasa, saya sudah menginstal beberapa aplikasi yang dibutuhkan, seperti A1 SD Bench, AIDA 64, Antutu Benchmark, dan DRM Info. Pada AIDA 64 dapat kita lihat spesifikasi lengkap dari Android Box ini, di mana manufakturernya adalah TOX dan modelnya adalah TOX1. RAM yang terpasang adalah sebesar 4 GB, dan saya juga masih ragu apakah ini sudah menggunakan DDR4 atau masih menggunakan DDR3. Untuk internal storage yang tersisa adalah sebesar 22,09 GB, dan Bluetooth-nya menggunakan Bluetooth 4.1, di sini ditandai dengan 4+. Jadi ya belum menggunakan Bluetooth versi 5 ya, tapi nggak jadi masalah. Nah, untuk CPU-nya sendiri menggunakan ARM Cortex A55 dengan kecepatan setiap core-nya itu adalah sebesar 1908 MHz. Cukup cepat. Kemudian untuk display-nya sendiri menggunakan GPU Mali G31 dengan refresh rate sebesar 60 Hz dan telah menggunakan OpenGL 3.2. Jadi ini cukup bagus jika digunakan untuk bermain games. Untuk networking, selain terdapat LAN port, juga mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Cukup stabil dan cepat. Untuk versi dari Android-nya sudah menggunakan Android 9 Pie, dan statusnya itu adalah rooted. Kemudian untuk thermal atau suhu yang terpantau saat sekarang ini adalah 53, 54, bergerak secara fluktuatif. Jadi kalau kita bikin range-nya mungkin antara 50 sampai dengan 55 derajat Celcius. Ya cukup rendah lah untuk SOC dengan menggunakan S905X3, dan ini juga sudah menyala kurang lebih 3 jaman lebih. Untuk sensor dipastikan tidak ada, dan ini merupakan beberapa aplikasi yang terdapat pada Android Box ini. Berikut ini merupakan kodeks yang didukung oleh TOX1. Box ini tidak Netflix certified, di mana dapat kita lihat pada DRM Info untuk Wide Find CDM-nya, security level adalah L3 dan current HDCP level adalah None. Walaupun begitu masih tetap bisa kita gunakan untuk menonton konten-konten yang terdapat pada Netflix dengan resolusi maksimalnya itu adalah standard definition. Walaupun standard definition, namun masih tetap nyaman di mata. Hasil benchmarking pada internal memori dan RAM menghasilkan skor yang cukup bagus. Untuk internal memori atau ROM menghasilkan skor untuk kecepatan bacanya itu adalah 99,73 MB per second, dan tulisnya adalah 56,46 MB per second. Sementara untuk RAM, kecepatan RAM copy adalah sebesar 3229,10 MB per second. Terakhir, hasil Antutu Benchmark menghasilkan skor 74.591, dan ini merupakan skor yang cukup bagus untuk sekelas Android TV Box dengan menggunakan prosesor Amlogic S905X3. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut ini.
Tox One memiliki fitur canggih seperti Google Chromecast, yaitu Miracast, di mana dapat memindahkan layar smartphone pada layar televisi. Contohnya di sini kita dapat membuka foto pada layar smartphone namun dimunculkan pada layar televisi kita seperti berikut ini. Untuk resolusi warnanya tetap tajam walaupun terjadi sedikit degradasi namun tidak begitu signifikan. Box ini pun juga memiliki fitur canggih lainnya, yaitu Google Assistant, di mana cukup dengan menggunakan perintah suara saja untuk melakukan sesuatu. Contohnya di sini saya ingin menanyakan bagaimana keadaan kondisi cuaca pada hari ini. Bagaimanakah kondisi cuaca pada hari ini? Cuaca di Tanjuang Gadang malam ini diperkirakan hujan lokal dengan suhu 71 derajat. Selain itu, kita juga dapat menjadikan Tox One ini sebagai penterjemah kita. Jadilah penterjemah bahasa Jepang. Sip, ayo mulai. Hari ini saya sedang melakukan review Android TV Box terbaru yang memiliki segudang fitur. 今日はたくさんの機能を備えた最新の Android テレビボックスをレビューしています。 Untuk mematikan TV, saya juga dapat menggunakan Tox One ini. Matikan LG TV. Baiklah, mematikan LG TV. Nah, seperti yang terlihat, TV pun mati. Selain itu, saya juga dapat menggunakan Tox One untuk mematikan lampu di rumah yang lokasinya jauh dari saya. Matikan lampu ruang keluarga rumah Pekanbaru. Baiklah, mematikan lampu ruang keluarga Pekanbaru. Nah, lampu di rumah yang lokasinya jauh dari saya sekarang sudah dalam keadaan mati. Cukup canggih bukan? Selanjutnya fitur streaming. Pertama adalah YouTube, di mana Tox One ini dapat memutar YouTube sampai dengan resolusi maksimal, yaitu 4K seperti berikut ini. Android Tox One ini juga dapat memutar video dengan resolusi maksimal 8K seperti berikut ini. Apabila ingin menonton film secara streaming baik berbayar ataupun gratis, maka dapat menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Contohnya untuk yang berbayar, maka dapat menggunakan Disney Hotstar, iFlix, dan Netflix. Sementara untuk yang gratisan dapat menggunakan BTV, Duta Film, dan Nuvi TV. Tidak hanya untuk streaming, Android Tox One ini juga lancar digunakan untuk bermain games karena sudah menggunakan OpenGL IS 3.2.
Jadi kesimpulannya Android Box Talks One ini layak untuk dipertimbangkan. Selain lancar untuk streaming, juga lancar digunakan untuk bermain games karena sudah menggunakan OpenGL ES 3.2. Selain itu juga memiliki dual launcher dan dual antena Wi-Fi. Demikianlah review dari Android TV Box Talks One ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.